Oke, halo semua, kita balik lagi eh, ngerjakan React JS untuk Muslim App ya. Nah, untuk yang sekarang kita coba buat fitur untuk ngeplay audio playernya dia. Nah, jadi kan kemarin kita dari endpoint yang kita dapat dari get data surahnya itu kan di ayatnya, di list ayatnya dia ada audio playernya ya, ada audio playernya, jadi kita bisa play dari situ. Oke guys, langsung aja kita coba cek dulu ya di kemarin itu cloudnya di Al-Quran Cloud API. Kita coba lihat di get surah. Nah, di get surah itu kemarin kita pakai yang AR Al-Fashi ya. Nah, di sini dia ada audionya. Nah, misal kemarin Al-Fatihah gitu ya, surah yang pertama gitu. Nah, dia bakal ada audionya di sini. Nah, kita coba play nanti si audionya ini, URL-nya. Oke, langsung saja kita running dulu projectnya, npm run dev. Oke, udah running. Sekarang kita close aja. Terus kita buka lagi projectnya di sini. Oke, udah running. Di sini butuh inspect elemen, terus tampilkan di bagian konsolnya. Oke ya teman-teman, kemarin kita udah selesai tampilkan ini. Sekarang kita coba fungsikan si audio playernya. Oke, kalau sudah, sekarang kita butuh set iconnya dulu teman-teman. Kita coba cari flat icon. Di flat icon ya, kita cari icon untuk pause nya. Kita cari dulu icon pause nya yang ini kali ya, yang ini aja, yang agak gede. Oke, kita nunggu downloadnya dulu. Oke, kemudian kita cari stop juga teman-teman. Stop yang mana ya, ini kita ambil yang ini, download dulu. Oke, simpan, kemudian kita cari next. Nah yang ini aja, ada lain ya. Ini aja nih, simpan. Oke, untuk iconnya udah semua. Kita coba tampilkan dulu ya iconnya. Di sini kita ke main content ya, di bagian selected surah. Nah, di selected surah itu dia ada nampilkan yang ini nih, button play. Oke, sekarang di sini kita butuh tambah sebuah state ya di sini untuk audio playernya. Kita kasih komen dulu audio player. Kemudian kita bikin di sini misal current track, set current track ya. Kemudian use state current tracknya adalah ke 0. Jadi ini indeks track yang di play itu yang mana gitu. Kemudian kita kasih tanda juga is play atau is playing, set is playing. Jadi kita nanda ini apakah lagi di play atau enggak.
si audionya. Kemudian kita harus set untuk audio refnya, reference dari si HTML-nya ya. Jadi pakai use ref. Kemudian new audio. Nah, audio ini bawaan ya, dari HTML-nya udah ada gitu ya. Oke, ini kita biarin aja dulu, nggak apa-apa, dia warning error. Kemudian kita mesti buat satu kondisi yang dia bakal ngeplay kalau misalkan apa namanya, si icon play-nya diklik gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba beresin dulu untuk iconnya ya. Yang penting ini kita udah setup tadi. Kemudian di sini, nah ini kita coba ubah dulu ya teman-teman. Kita modifikasi. Jadi yang awalnya dia flex call, nah, kita harus bungkus nih. Jadi dia flex call-nya kan terhadap, kita pilih dulu terhadap ini kan 1 2 1 2 gitu ya. Nah, kita di sini bikin div untuk jadikan satu kelompok dianya di sini. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita cut dulu, terus kita bikin elemen baru namanya div class, kita jadikan flex. Kemudian gapnya 1. Jadi jarak antar ikonnya 1. Nah, kemudian ini kita bungkus lagi sama button ya. Oke, kemudian kita kasih type-nya adalah button. Kelasnya kita kasih rounded ya. Rounded full, padding 1, kemudian backgroundnya gray 200. Rapikan, simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi dia ada kayak efek shadow gitu ya di sampingnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tandai nih. Ini adalah button play or pause. Oke. Kemudian di sini kelasnya kita bukan kelas, tapi src-nya. src-nya kita bikin dia bisa dinamis nanti. Tapi sebelum itu kita harus masukkan dulu yang hasil kita, icon-icon yang hasil kita download tadi. Ya, jadi kita masukkan dulu ke sini. Nah, udah. Kalau udah, kemudian tinggal kita panggil nanti di sini. Nah, sekarang kita siapkan 2 button dulu, 2 button lagi. Berarti 3 button lagi ya, 3 button lagi. Yang di bawah sini kita buat button stop. Nah, button stopnya itu kita ganti jadi stop button. Oke. Sekarang kalau kita lihat, oke, sekarang udah ada ya. Nah, kita tambah lagi berarti. Tambah lagi, ini copy aja. Kemudian button next di sini. Nah, kita jadikan dia next, png next. Oke. Udah ya. Nah, sekarang yang previewnya lagi. Previewsnya kita copy, kita pakai button next aja ya. Nah, kita copy, ini kita ganti jadi previews. Kemudian kita pakai icon yang sama, yang punyanya next, tapi kita balik. Ini kita ganti previews, kemudian di sini kita rotate aja, rotate 180. Jadi rotate 180 ini punyanya si Tailwind CSS. Jadi dia nanti merotasi 180 derajat gitu. Oke, sip, udah jadi. Nah, sekarang tinggal kita fungsiin. Jadi ya tinggal kita fungsiin. Jadi nanti kalau ini diklik,
harusnya ini berubah jadi button pause gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutin lagi untuk tampilannya dulu. Nah ini kan masih pakai angka 123 ya. Kita coba ganti pakai angka Arab ya teman-teman. Nah di sini saya udah siapin function ya. Jadi kita bikin satu file baru di dalam src ini. Jadi di src kita klik kanan, new file, namanya utils. Kita bikin satu file. Kemudian ini saya udah nyiapin sebuah function ya, namanya replace to Arabic numerals ya. Ya nanti dia bakal ngubah setiap nilai number yang ada di sini bakal diubah dengan tulisan Arab berdasarkan indeksnya, berdasarkan indeks dari arraynya. Oke, sekarang kita tinggal copy ininya, copy functionnya. Terus yang mau kita ubah adalah yang mana tadi? Ini ya, nomornya. Berarti itu ada di mana? Ada di item ayat. Nah, item ayat ini ada number surah. Nah, tinggal kita import ya. Sebentar, kenapa tidak mau terimport? Nah ini mau VS Code-nya nge-lag. Oke, simpan. Oke ya. Oke, di sini error. Kenapa? Karena number dari insurah ini adalah integer. Sedangkan yang di dalam sini dia ngeparsing integernya. Nah, jadi kita tinggal hapus aja si parsing integernya. Nah, kalau kita refresh, dia harusnya udah normal ya. Kita klik oke. Replace oke. Kenapa dia error? Nah, karena dia bukan string teman-teman, sedangkan input di sini adalah harus string yang bisa di replace. Jadi kita balikin aja ke parsing integer, tapi yang di sini kita masukinnya sebagai string. Caranya kita pakai punyanya JavaScript ya. Tinggal pakai string literal kayak gini, simpan. Jadi yang ininya integer kita ubah jadi string seperti itu ya. Kita refresh. Oke, ini sekarang normal. Nah, normal ya, 1, 2, 3 dalam bentuk Arab. Berlaku nggak kalau misalkan dia puluhan? Berlaku teman-teman. Kalau kita pindah ke halaman lain, nah dia sampai puluhan pun udah berubah jadi Arab. Oke ya, udah aman ya teman-teman. Nah sekarang kita mau coba ganti juga yang ini ya, yang selected ayat surahnya. Nah sama seperti ini, kita copy aja di main content, di bagian selected ayat yang ini surah. Sebentar. Oh ini di sini. Nah, kita tinggal import teman-teman. Tekan Ctrl spasi, import. Dia auto import. Kemudian tinggal kita masukkan. Terus jangan lupa ini diubah jadi string ya. Ini bebas ya teman-teman, mau ubah jadi stringnya seperti apa juga bebas. Oke, kalau sudah, nanti di sini bakal berubah jadi berapa ayat. Kalau ke Al-Baqarah dia udah jadi Arabik ya. Oke, nanti untuk functionnya saya kasih di deskripsi ya teman-teman. Oke, untuk bagian ini udah selesai ya. Sekarang kita tinggal melanjutin untuk function memutar ayatnya ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita balik lagi nih ke bagian main. Di bagian main sekarang kita tinggal siapin function untuk use effect ya. Jadi setiap
kali ada perubahan bakal kepanggil nih teman-teman. Oke. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah current track-nya sama data ayah. Nah, jadi setiap kali ada perubahan si data ayatnya, maka dia akan ngeset si audio reference-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita harus cek dulu nih, validasi dulu kalau data ayahnya atau data ayatnya tidak kosong. Nah, caranya adalah karena data ayat ini adalah objek, data ayat. Nah, ini karena data ayat adalah objek, maka kita ngeceknya seperti ini. If object key dari data ayat memiliki panjang lebih besar daripada 0 dan data ayat memiliki memiliki data ayat panjangnya lebih dari 0 juga. Nah, maka baru kita set untuk audio ref-nya yang saat ini SRC-nya kita set sebagai data ayat yang current track. Current track-nya adalah pertama 0. Kita kasih null check, kemudian audio. Nah, dari mana audio ini? Oke, sekarang kita coba konsolok nih teman-teman. Jadi setiap kali nge-select surat, maka dia bakal nge-get data ayat kan. Nah, pada saat nge-get data ayat, coba kita konsolok di sini. Konsolok value data. Nah, kalau kita lihat pada saat pilih, nah ini kan kita dapat datanya kan. Nah, data value data. Nah, tapi di dalam sini ada ayat. Nah, ada list ayatnya. Jadi list ayat tuh dari sini. List ayat yang di sini ya ini tadi listnya. Nah, terus current track. Nah, current track ini kan kita mau ngambil data ayat yang keberapa. Misal kita taruh data ayat yang ke-0. Taruh aja nih current track. Nah, hapus. Kalau saya pilih ganti gitu ya. Undefined. Kenapa undefined? Karena emang datanya nggak ada, kecuali kita pakai yang ini, panggil data ayat ke current track ke 0. Kita lihat kalau kita pilih Al-Fatihah, nah dapat data ayat yang pertama, kemudian titik audio gitu ya, ambil key yang audio. Oke, simpan. Ini kita lihat datanya dulu nih teman-teman. Nah, dapat kan? Nah, berlaku codingan ini berlaku sama dengan yang ini tadi sebenarnya gitu ya, tapi ini terjadi pada saat kita nge-get. Sedangkan kalau ini setiap current track atau data ayatnya berubah, maka function yang ada di dalam use effect ini bakal dijalankan. Nah, di sini kalau misalkan data ayatnya ternyata tidak kosong, maka bakal ngeset source dari audionya gitu ya. Source yang di set adalah ya current tracknya. Nah, tapi kalau misalkan yang pertama kali select, maka current tracknya atau indeksnya adalah indeks ke-0. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut, kasih cek lagi is playing. Kalau dia playing, maka audio ref-nya, current-nya kita biarkan tetap play, tetap berputar, maksudnya tetap
apa ya, tetap play lah pokoknya untuk audionya. Jadi tetap nyala lah audionya, seperti itu ya. Kemudian kita tambah listener nih, event listener. Kalau misalkan dia kan ada banyak ya. Kalau misalkan Al-Fatihah itu kan ada 7. Nah, kalau misalkan nomor ayat yang pertama udah selesai, audionya udah selesai, maka dia akan next ke audio selanjutnya. Nah, sebelum itu, ini kita pilih yang quick fix, kemudian disable yang ini aja. Oke ya. Jadi cuman linter warning biasa. Kemudian sebelum kita tambah event listenernya, kita buat function dulu di sini. Functionnya adalah handle next track. Jadi dia bakal ngehandle untuk next audionya, seperti itu ya. Kita cek dulu if current track lebih kecil daripada data ayat dari list ayat dikurang 1. Jadi dia cek dulu nih, kalau misalkan current track indeksnya adalah kurang dari total data ayat yang ada, maka dia bakal set current tracknya ditambah ya, preview. Jadi state sebelumnya kan misal 0 nih, nah maka 0 ditambah 1 gitu ya teman-teman. Kalau misalkan enggak, atau misalkan ternyata dia lebih besar lah daripada si ini, maka dia dibalikin ke 0. Kemudian set displaying-nya kita jadikan false, kita matikan. Begitu ya. Kita rapikan. Kemudian tinggal kita konsumsi si function ini tadi. Caranya tinggal kita set event listener-nya, yaitu di audio ref current, kemudian add event listener. Event listener yang mau kita lihat adalah ended ya, ended. Nah, jadi kalau misalkan udah selesai si satu, misal di audio yang pertama udah selesai, nah maka ini bakal ke trigger, bakal manggil si handle track. Jadi dia bakal lanjut ke track selanjutnya gitu, bakal ngelanjut ke audio selanjutnya. Kemudian kita harus return ya, return function callback kalau misalkan kita udah close ya, maksudnya si komponen ini udah di unmount ya. Jadi kita tambahin aja juga ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sip, udah selesai. Kemudian kita siapin dulu function untuk di trigger sama buttonnya ya. Nah, kita siapin dulu functionnya di sini. Buat function lagi, misal select track ya. Jadi ini function yang dipakai untuk nge-select nanti, nge-select track yang sedang berjalan. Kita cek dulu if object key. Jadi kita cek lagi si data ayat ini, make sure dulu dia bukan dia nggak kosong gitu. Kemudian cek lagi kalau misalkan indeksnya, indeks tuh yang ini, parameter indeks yang kita masukkan itu dia lebih kecil dari panjang si data ayatnya ya. Sama seperti yang ini tadi ya ngeceknya, cuman bedanya ini current tracknya karena dia ada kemungkinan kan autoplay itu. Nah, kali ini kan kalau kita milih datanya. Oke. Kemudian dan misal indeksnya
lebih besar daripada -1. Jadi nggak mungkin dong dia di bawah dari 0 gitu ya. Maka set current tracknya adalah index, seperti itu ya. Simpan, jangan lupa dirapikan. Nah, sekarang kita bikin untuk stop tracknya. Kita bikin functionnya dulu. Di sini audio refnya current kita jadikan pause, kita berhentikan. Kemudian audio currentnya untuk current time-nya, jadi kan audio player tuh kan biasanya ada ininya tuh, waktunya tuh 0 sampai berapa menit gitu. Nah, kita set jadi 0, jadi diulang dari awal lagi. Nah, kemudian set current tracknya kita jadikan kosong, jadi kita balikin ke urutan yang pertama dari ayatnya. Kemudian set is playing-nya kita matikan juga. Oke, simpan, jangan lupa dirapikan. Kemudian kita bikin function baru lagi, yaitu untuk pause-nya. Pause track. Function pause track ini, isinya adalah audionya. Kemudian kita pause aja. Jadi dia berhenti aja. Cuman waktunya ya waktu yang saat ini dia berhenti gitu. Kemudian set is playing-nya jadi false, jadi dia berhenti, dia lagi nggak playing gitu, lagi nggak diputar. Kemudian yang terakhir adalah play track, jadi kita bikin function untuk menjalankan audionya lagi, current jadi play. Set is playing-nya jadi true. Nah, oke, di sini udah semua ya teman-teman. Kemudian yang perlu kita kerjakan adalah membuat fungsinya berjalan, berfungsi ya. Jadi di bagian icon tadi tinggal kita tambahin teman-teman. Kita tambahin di sini untuk button previewnya, kita tambahin on click. Nah, on clicknya adalah dia nge-trigger function yang select track dengan current track dikurang 1. Jadi misal sekarang lagi jalankan lagi muter audio yang ayat kedua gitu. Kalau kita klik preview, maka dia select track audio saat ini dikurang 1 gitu. Jadi audio sebelumnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita copy aja, terus kita taruh di next. Nah, dia sama kan, cuman bedanya kalau next ditambah 1 gitu ya. Rapikan, simpan. Oke, sekarang yang stop. Nah, yang stop tinggal kita panggil aja. On click, maka langsung aja stop track. Nah, seperti ini ya. Simpan. Sekarang yang play. Selanjutnya yang play ini dia ada perilaku khusus ya. Jadi kita cek dulu nih teman-teman, apakah dia lagi play. Kalau dia lagi play, maka yang dipanggil adalah pause track. Tapi kalau dia lagi nggak jalan, maka dia yang dipanggil adalah play tracknya. Nah, kemudian jangan lupa kita bisa manfaatin play ini, is playing ini untuk menentukan gambarnya ya. Oke, sekarang kita cek is playing. Kalau dia lagi play, maka panggil yang pause ya. Panggil yang pause. Nah, sedangkan kalau dia lagi nggak play, maka panggil yang play button. Gitu ya. Nah, ini juga, ini kita copy aja teman-teman.
Ini kita ganti. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita coba dulu. Ini udah selesai, kita coba dulu, kita refresh. Apakah ada error? Nggak ada. Al-Fatihah, kalau diklik dia akan ngeplay ya. Kalau kita pause, dia stop ya. Nah, kalau kita play lagi dia melanjutkan nih. Tapi kalau kita stop, dia akan mulai dari awal lagi. Nah, kalau kita next, nah dia langsung ya lanjut lagi ke ayat selanjutnya. Kalau kita preview, nah dia balik ke ayat yang sebelumnya. Oke, sampai sini udah. Kemudian kita mau kasih tahu nih kalau misalkan yang ke play ayat yang mana nih gitu. Nah, kita seolah-olah dia lagi di hover nih teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tambahin di bawah sini teman-teman. Di bagian ayatnya. Ini kan kita ngelooping ayat nih. Nah, ini kita bungkus lagi teman-teman pakai div ya. Kemudian kita kasih key dulu biar nggak error, adalah index. Key yang ini kita hapus aja teman-teman, kita pindahin ke atas ini kan udah. Kemudian kita kasih class name. Nah, class name nya ini dia harus kita bikin string kayak gini ya, string literal gini. Kemudian untuk ngecek kalau misalkan, atau gini deh, nah kalau dia lagi play, maka kalau dia play dan current indexnya sama dengan indeks si ayat ini. Current index tuh yang tadi kan, kalau kita next ya udah berarti current indexnya misal dari 0 gitu, kalau kita next jadi 1 gitu kan. Nah, kalau dia sama dengan si indeksnya, maka kita kasih background gray misal 200. Kalau bukan ya udah dia nggak ada backgroundnya. Udah ya, dirapikan, jangan lupa simpan. Nah, sekarang kita refresh. Oke. Nah, udah nampil. Sekarang kalau kita play, dia ada background belakangnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita next, dia akan berpindah juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita back, kalau kita stop, dia hilang karena ya udah selesai gitu, nggak ada yang di play. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk fitur ini udah selesai. Teman-teman bisa coba-coba modifikasi sesuka teman-teman seperti apa. Mungkin nextnya kita coba aktifkan untuk yang bookmark ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Thank you guys.